Sabrina di sini sebagai pemandu jalannya podcast pada kali ini. Saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya yaitu Triana Dianati. Dan di sini kami menghadirkan dua narasumber yang bersedia berbincang-bincang dengan kami pada podcast kali ini, yaitu ada Mbak Kusno dan Mbak Musita. Halo Mbak. Pertama-tama terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast kali ini bersama kami berdua. Nah, sebelum membahas tentang podcast kita nih ya tentang feminisme dan disorientasi seksual, kalau boleh tahu nih kegiatan Mbak Mbaknya apa sih yang ada ini? Aku sih percaya untuk pas kuliah jadi kreasi karena aku jurusan tata busana. Kalau aku kegiatannya masuk kelas, banyak tugas bikin malam itu, terus pulang. Masih soal itu ya Mbak? Ya, Masih soal pulang. Betul, masih semester 1 juga kan? Iya, pagi dulu. Nah, di sini kan kita membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual. Jadi sejarah mencatat bahwa sebelum banyaknya Islam terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Persia. Dunia juga mengenal agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Sebelum menetapkan bagaimana Islam memuliakan manusia atau mengenai Islami dan menjadikan ketakwaan sebagai standar pencapaian kemuliaan tersebut, maka mungkin dibahas proses sejarah peradaban kemuliaan tersebut. Maka hal ini tidak hanya sebagai perbandingan, akan tetapi juga membuktikan bahwa Islam ada di dunia untuk membela kaum tugas dan melepaskan segala bentuk kebiasaan. Gerakan feminisme muncul di Barat dan beredar di diri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Nah, menurut Mbak, apa sih itu feminisme? Feminisme merupakan sebuah kata adjektif atau kata sifat yang artinya adalah kewangian atau menunjukkan sifat perempuan, sehingga dapat diartikan bahwa feminisme adalah sebuah aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak perempuan. Perjuangan penting yang diusung oleh gerakan feminisme adalah untuk memberdayakan seluruh perempuan dan mewujudkan hak penuh milik mereka. Contohnya, menyamakan lapangan permainan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya sebagai halnya laki-laki. Oleh itu dilakukan, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial bagi dua jenis kelamin. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan kehidupan yang laki-laki dan bahwa perempuan dilakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam menanggulangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Oke, berarti feminisme itu sendiri gerakan untuk membela hak-hak wanita ya? Supaya wanita supaya di zaman dulu wanita dianggap atau dipandang remeh. Ya, nggak usah kerja, di rumah aja ngurusin anak, ngurusin suami. Perempuan itu juga punya cita-cita masing-masing kan, buat tujuan hidupnya apa, bukan buat tidak doang, ngurusin suami. Nah, jadi Islam sendiri membawa mengubah ya pandangan sudut pandang orang-orang umat Islam tentang perempuan ya. Nah, bagaimana sih pandangan Islam tentang kesetaraan gender itu sendiri? Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, Al-Quran menegaskan bahwa 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hak. 2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. 3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dan 4. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya.
Keduanya mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba ideal. Kesuksesan yang diperuntukkan pada laki-laki seperti suami lebih dari istri, laki-laki melindungi perempuan, laki-laki mengelola warisan lebih banyak dibandingkan perempuan, dibandingkannya laki-laki berpoligami, tidak serta-merta menyebabkan laki-laki menjadi hamba utama. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Jadi pada prinsipnya hak yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Ya, laki-laki itu harus bisa ini, dan perempuan itu harus bisa ini gitu. Iya. Yang biasanya kan kalau ini kan cuma dia wanita, ya kan? Ya, sebenarnya kan biasanya pasti bisa melakukannya. Di situ ada laki-laki diperbolehkan untuk poligami. Tidak, itu gimana tuh? Kan tidak semua wanita tuh siap dipoligami kan? Sebenarnya kan tadi pasti membawa tentang Islam ya, Iya. yang dibolehkan. Iya. Kayak jadi perempuan tuh gimana ya? Harus siap menerima. Enggak mau memberontak atau intinya lagi di atas orang dulu. Oke, Muslim sendiri ada agama-agama nggak sih, Mbak? Ada, Feminisme sendiri ada agama-agama nggak sih, Mbak? yang pertama itu liberal. Feminisme liberal menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Tujuan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkup sosial. Feminisme liberal sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama feminisme liberal klasik dan egalitarian. Feminisme liberal klasik lebih menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, dan hak kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih menitik beratkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua itu ada radikal. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme radikal juga ada dua bagian. Yang pertama, feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian berfokus pada pembagian pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualisis mereka. Feminisme radikal kultural mempercayai bahwa selain laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan, mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Yang ketiga itu adalah Marxis sosialis. Aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan perempuan dari pemangkakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Aliran ini muncul berdasarkan isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik dalam mengempanyakan pengupahan kerja domestik bagi perempuan, sosialisasi pekerjaan rumah tangga, serta mengasuh anak. Yang keempat itu ada psikoanalis gender. Aliran feminis psikoanalis gender mengangkat pemikiran Freud itu dengan mengatakan bahwa opresi yang dialami oleh perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan tidak terlalu berhubungan dengan biologi perempuan. Yang kelima itu ada feminisme eksistensialis. Aliran ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaan di dunia ini. Aliran ini juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan, alih-alih menjadi objek. Yang keenam itu ada feminisme pada pasca modern. Aliran ini menerima kembali feminitas kepada perempuan, seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan kelihayan.
perempuan melalui cara beradab, berpikir, keterbukaan, keberagaman, serta perbedaan. Yang ketiga itu ada feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan yang bertaut, seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Yang kedelapan itu ada ekofeminisme. Aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya dalam. Jadi sebelumnya interaksi antara laki-laki, perempuan, dan laki-laki itu cenderung adil, terus apa ya? Malah susah juga ya, kan tadi di hadis bilang kalau perempuan dan perempuan itu tidak baik ya. Sementara di satu sisi juga Islam mendukung gerakan feminisme ini di mana untuk hak-haknya wanita. Dari feminisme muncul dari dasar perbedaan gender di mana perempuan kerap diperlakukan berbeda dari mereka yang bergender laki-laki, dan hal ini menjadi dasar pergerakan feminisme. Pandangan berbeda perempuan membuat gerakan feminisme ini ada. Mereka juga juga tuh bagaimana Islam mengatakan feminisme. Lalu apakah feminisme sendiri itu bertentangan dengan Islam? Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan diimplementasikan dalam melakukan gugatan atas nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Dan tadi di awal kan sudah saya bahas kalau gerakan feminisme muncul awalnya itu di negara barat. Menurut Mbak, sejarah awal feminisme di Indonesia itu bagaimana? Bisa diberikan singkatnya? Feminisme adalah bagian dari sejarah kemerdekaan dan revolusi Indonesia. Kata feminisme memang kurang populer pada masa awal perjuangan kemerdekaan karena adanya tuntutan untuk menjadi nasionalis dan pribumi dengan menolak hal-hal dari barat seperti Marxisme yang diadaptasi oleh Soekarno menjadi modernisme, dan feminisme menjadi emansipasi, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu kesetaraan bagi para perempuan di wilayah Hindia Belanda yang bergerak menjadi Indonesia. Tadi kan kita sudah membahas nih bagaimana Islam memandang tentang feminisme. Nah, lalu peran agama sendiri tentang membangun kesetaraan gender itu apa sih, Mbak? Peran agama dalam mempromosikan kesetaraan gender adalah dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang inklusif dan memerangi ketidakadilan atau diskriminasi terhadap wanita. Pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan penekanan pada nilai-nilai kesetaraan gender dapat membantu mengatasi budaya patriarki atau tradisi yang melanggar hak-hak wanita. Selain itu, agama juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan memberdayakan wanita. Melalui khutbah, ceramah, dan pengajaran agama yang inklusif, pandangan yang sejalan dengan kesetaraan gender dapat ditekankan. Nah, dari tadi kan feminisme dikaitkan dengan perempuan terus nih, misalnya memperjuangkan hak perempuan, diskriminasi perempuan, terus perempuan karir. Apakah feminisme itu hanya tentang perempuan? Feminisme berjuang melawan patriarki untuk kesetaraan di antara gender. Akibatnya, feminisme tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk mengisi ruang yang umumnya diisi oleh laki-laki, namun juga untuk memperjuangkan kebebasan laki-laki untuk tidak mengikuti standar maskulinitas. Feminisme tidak memiliki agenda untuk menghilangkan status maskulin seseorang laki-laki, namun untuk membebaskan laki-laki.
akhirnya jujur dengan ekspresi gender yang kita sukai. Seorang laki-laki feminis tidak akan takut akan kehilangan maskulinitasnya, karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang salah dari tidak diperlakukan maskulin. Oh, berarti feminisme ini bukan cuma tentang perempuan ya, laki-laki juga bisa ikut gerakan feminisme ini ya. Berarti itu kan tentang kesetaraan gender. Makanya kita udah membahas feminisme ini, udah tentang kesetaraan perempuan, juga ternyata feminisme ini bukan cuma tentang perempuan, tapi juga laki-laki untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, tadi kita topik kita kan feminisme dan disorientasi seksual. Jadi masuk ke disorientasi seksual sendiri itu apa sih, Mbak? Disorientasi seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Homoseksual adalah perilaku seks dengan ketertarikan pada sesama jenis kelamin, sementara itu kelompok lainnya yaitu biseksual adalah penyaluran dan orientasi seks pada dua jenis kelamin. Kelompok yang merupakan bagian dari LGBT. Yang terakhir adalah transgender atau transseksual, yaitu sekelompok orang dengan masalah identitas gender. Perilaku LGBT bukannya hanya sesuatu yang bersifat alami atau dibentuk oleh suatu proses sosial budaya pada awal pencipta manusia. Terdapat 3 faktor utama yaitu melatar belakangi terbentuknya perilaku LGBT, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Itu biasanya kayak ada tuh kayak mau jadi bencong kan ya di latar belakangi kayak di latar belakang dari orang tuanya atau lingkungannya, kayak temannya suka ngejek-ngejek atau nge-cie-cie gitu loh. Itu bisa berpengaruh juga kepada. Tapi LGBT sendiri tuh disorientasi seksual. Iya, kalau biasanya LGBT itu kayak gara-gara mungkin kecintaan sama gara-gara dia disakitin sama lelaki, mungkin dia trauma, makanya pindah ke LGBT. Jadi langsung kayak percaya antara apanya ya, lawan jenisnya. Trauma. Jadi dia lebih milih ke sesama jenis dia. Yang buat dia merasa mungkin saling memahami ya kan satu. Padahal bisa menyakiti juga kan, kayak ujungnya kemana? Gak mungkin nikah kan? Kembali juga gitu. Iya. Tapi kalau di Islam nggak ada. Iya, beda ya, beda lagi. Terus kayak operasi sekarang banyak yang laki-laki kayak seutuhnya jadi perempuan, kayak operasi payudara pakai implan. Terus ada juga operasi kelamin kayak dari kelamin pria menjadi kelamin wanita. Terus biar pipinya tirus yang bentuk V, hidungnya mancung. Sekarang udah kayak semua badan itu udah bisa dirubah sama manusia. Semakin canggih. Iya, gendut mau kurus bisa, pokoknya kalau kurang udah bisa dirubah sekarang. Sedangkan kalau menurut Islam itu kan tuh udah melanggar Iya, kodratnya dari Allah ya. iya betul. Kalau pandangan Islam tentang disorientasi seksual itu gimana sih? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang lebih dikenal dengan LGBT merupakan perilaku menyimpang dari kebiasaan manusia pada umumnya. Tentunya kemunculan LGBT menuai pro dan kontra. Menurut Anissa Fauziah dalam jurnal Perilaku LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, mereka yang menerima LGBT beralasan bahwa kaum tersebut punya hak yang sama untuk tertarik dengan siapa saja, apapun orientasi seksualnya. Menurut mereka, menolak LGBT sama saja melakukan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan
semua badan tuh udah bisa dirubah sama manusia. Semakin canggih. Iya, gendut mau kurus bisa, pokoknya kalau kurang udah bisa dirubah sekarang. Sedangkan kalau menurut Islam itu kan itu udah melanggar Iya, kodratnya dari Allah ya. iya betul. Kalau pandangan Islam tentang disorientasi seksual itu gimana sih? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang lebih dikenal dengan LGBT merupakan perilaku menyimpang dari kebiasaan manusia pada umumnya. Tentunya kemunculan LGBT menuai pro kontra. Menurut Anissa Fauziah dalam jurnal Perilaku LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, mereka yang menerima LGBT beralasan bahwa kaum tersebut punya hak yang sama untuk tertarik dengan siapa saja, apapun orientasi seksualnya. Menurut mereka, menolak LGBT sama saja melakukan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Hal ini nyata diabadikan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 82-83. Oke, berarti untuk kita yang Islam pasti udah tahu ya kalau LGBT ini sebenarnya udah ada sejak dulu dan benar-benar ada konsekuensinya. Tapi kan ya kebanyakan yang LGBT yang non Muslim ya, jadi dia nggak tahu tentang hal-hal yang ya udah kayak kalau di Islam kan tidak diperbolehkan atau apa sih haram. Iya. Kalau di luar negeri itu kalau melihat jalan cewek sama cewek ya udah biasa. Kalau wajar ya. ya kalau di Indonesia kayak Nah, kaget. karena kan di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Iya. Walaupun tidak Muslim KTP ya kan, kita nggak tahu. Oke, jadi LGBT dalam fikih Islam itu sendiri gimana itu? LGBT dalam Islam dikenal dengan 4 istilah fikih, yaitu liwat, sihah, tahanus, dan tarajul. Dirangkum dalam buku LGBT dalam tinjauan fikih oleh Muhammad Rahman Zikin. Berikut penjelasan lengkap mengenai liwat, sihah, tahanus, dan tarajul oleh Mbak Husnul. Liwat itu merupakan kelainan seksual di mana adanya ketertarikan dengan sesama lelaki. Bisa juga disebut apa? Kalau kita sama gay. Menurut Islam, fitrah laki-laki bukan menyetubuhi sesama lelaki, tetapi wanita. Oleh karena itu, liwat hukumnya haram dalam Islam. Sementara liwat adalah perbuatan yang sangat hina. Allah berfirman, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Dari Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Yang kedua itu sihab. Sihab merupakan perilaku menyimpang di mana antara adanya
keterkaitan seksual antara sesama perempuan, itu LGBT tadi, sama halnya seperti liwat, zina hukumnya haram. Dalam Islam, hukum ini didasarkan pada firman Allah berikut ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5-7. Terus yang ketiga itu ada takanud dan tarazul. Adapun takanud artinya laki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan yang kayak bencong tadi kan transgender. Sedangkan tarazul adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti lelaki. Kedua pelaku menyimpang itu pun hukumnya haram dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis berikut. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang mengenai pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Dari hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sahih Targhib. Oke, berarti dalam Islam sendiri ada istilahnya ya, kayak seperti tadi liwat itu seperti gay, yang sementara sekarang tadi itu lesbian, ya kan? Jadi halus dan lucu itu seperti orang yang bincang dan tomboy, transgender. Berpenampilan seperti laki-laki, berpenampilan seperti wanita, wanita berpenampilan seperti laki-laki. Sebenarnya itu tidak dibolehkan ya, cuman ya sekarang banyak ya yang justru malah yaitu hak kebebasan dia sebenarnya. Kayak udah biasa di Indonesia untuk melakukan operasi ya laki-laki. Malah kalau transgender laki-laki jadi transgender wanita itu malah di Indonesia ini viral, kayak udah biasa kan ada tuh. Ya tahu kan? Ya itu malah kayak jadi artis kan di Indonesia. Jadi kita tahu kalau itu tuh laki-laki. Mentalnya juga mau disiarin dimanapun kalau orang udah kekeh itu susah. Karena uang jalan juga. alasan berubah juga karena biar apa sih uang ngalir terus. Karena lingkungan juga. Ya, terus dia itu juga lagi. Menarik banget ya bahasan kita hari ini, banyak banget ilmu baru Yang kita dapat dari mbak-mbak ya. Gak kerasa udah berapa iya ya. 30 menit ya. Terima kasih sebelumnya nih Mbak ya hadir di podcast kita, berbagi ilmu Dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya banyak. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu untuk membahas topik berbeda. Baik, sekian dari kami. Saya Tasya Kasapuna. Saya Fitriana Diantantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.